yang paling penting nih. Ini yang kemudian akan di-sharingkan oleh Master Trainer kita selanjutnya. Ini ya, saya sharingkan dulu sedikit overview tentang pembicara kita kali ini. Next, yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita ini Bu Keisha Bulan Septeria. Nah, beliau sendiri saat ini sebagai Head of HC dan GA dari Akseleran. Lalu kemudian dengan latar belakang pendidikan beliau sama ini memang semua pembicaranya dengan latar belakang yang sama ya, dari Gajah Mada gitu ya. Lalu kemudian mengambil profesornya di Unika Atmajaya, lalu bachelor degree-nya, lalu kemudian pengalaman kerja, begitu banyak pengalaman kerja beliau, baik di CDS, rekrutmen dan training department manajemen di sana, lalu kemudian assessment and recruitment di PPM, dan lalu juga di G-Expo, dan yang terakhir ini dari tahun 2019 sebagai Head of HC dan GA di Akseleran. So, apakah yang ingin di-sharingkan oleh beliau berdasarkan pengalamannya pastinya ya di dunia kerja saat ini berhubungan dengan para talent-talent kita, bagaimana caranya untuk managing talent retention di next normal pastinya. So, boleh dong, kali ini mari kita akan memberikan semangat kita untuk Bu Keisha, dan caranya bagaimana? Boleh tetap kita goyang-goyang dulu dan gosok-gosok tangannya supaya panas. Dan kalau sudah panas, boleh dong, mari kita kasih love kita seperti ini dong untuk Bu Keisha. Silakan Bu Keisha. Lanjut. Saya stop dulu ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Saya share screen saya dulu. Boleh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang rasanya pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu untuk sharing sedikit pengalaman saya tentang talent retention gitu ya. Nah, berhubung saya background-nya dari startup company, jadi pastinya cara-cara, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk retain talent itu yang kaitannya yang pernah saya lakukan atau yang biasa dilakukan di startup company, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Mungkin ada baiknya juga saya jelaskan sedikit tentang Akseleran. Akseleran itu perusahaan apa? Akseleran sendiri itu bergerak di bidang fintech peer-to-peer lending gitu ya. Fintech peer-to-peer lending itu apa? Itu adalah sebuah platform yang menghubungkan antara pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak-pihak yang mau menginvestasikan atau memberikan dananya kepada si peminjam gitu. Nah, peer-to-peer lending sendiri itu ada dua macam. Jadi ada yang sifatnya consumer loan, ada yang segmennya itu business loan. Kalau yang consumer loan itu si tujuan pinjamannya itu adalah untuk konsumtif gitu ya. Jadi kalau dari besaran pinjamannya pun paling cuma 5 juta atau maksimal 5 juta atau maksimal 10 juta gitu. Peminjamnya siapa? Biasanya orang perorangan gitu ya, yang memang tujuannya untuk misalnya beli barang atau untuk renovasi rumah gitu dan segala macamnya. Nah, Akseleran sendiri itu bergeraknya di segmen yang business loan gitu. Jadi kita memberikan pinjaman kepada borrower atau kepada peminjam yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk modal usahanya gitu. Nah, jadi pasti borrowernya itu berupa badan usaha, bisa PT atau CV gitu ya. Nah, rata-rata pinjamannya itu dari rata-rata pinjamannya itu sekali pinjaman besarnya 500 juta, jadi kisarannya itu antara dari 100 juta sampai 2M gitu. Nah, jadi agak beda dengan yang tadi consumer loan seperti itu. Kemudian siapa yang memberikan dananya, siapa yang jadi investornya gitu ya. Kita nyebutnya lender gitu. Nah, Akseleran mostly lendernya itu
sifatnya retail, jadi orang perorangan. Kita buka itu mulai dari minimal itu Rp100.000 setiap orang atau setiap masyarakat itu sudah bisa investasikan dananya kepada si borrower tersebut gitu. Jadi daripada dananya daripada kita punya uang lebih kita endapin doang gitu ya di saldo tabungan kita, di saldo bank kita, better kita coba investasikan kecil-kecil gitu, tapi kalau dilihat return-nya juga lumayan gitu. Nah, Akseleran sendiri itu baru berdiri, baru 3 tahun, jadi mulainya tuh dari Oktober 2017, kita baru ulang tahun yang ketiga nih di Oktober ini, di tanggal 2 Oktober ini. Nah, kenapa kita punya co-founder, ada 3 orang, kenapa mereka bikinnya Akseleran, kenapa mereka pilihnya peer-to-peer lending, crowdfunding, karena mereka melihat bahwa memang di Indonesia itu masih ada gapnya antara orang-orang yang memang butuh dana gitu ya, butuh dana untuk ngembangin usahanya, tapi mereka kesulitan untuk minjem di bank karena syaratnya dan mungkin juga lama pencairannya gitu ya, dengan orang-orang yang memang masih banyak juga uangnya hanya diendapkan aja di tabungannya masing-masing gitu. Jadi kenapa nggak dibikin platform untuk menghubungkan masing-masing pihak tersebut. Nah, Akseleran sendiri untuk para lender itu apps-nya sudah bisa di-download baik dari Android ataupun dari iOS gitu ya. Nah, kita sendiri bukan hanya sudah terdaftar di OJK, tapi kita juga sudah punya izin final dari OJK itu udah dari Desember 2019, jadi udah mau 1 tahun nih. Bedanya apa antara terdaftar sama punya izin final? Ya kalau udah punya izin final tuh pasti lebih comply dengan aturan-aturan yang OJK bikin gitu ya. Terus pasti akan lebih long lasting lah jalannya perusahaannya di Indonesia. Seperti itu. Itu sekilas tentang Akseleran. Kemudian total karyawan udah berapa sekarang? Sekarang itu udah sekitar 160 karyawan. Nambahnya cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat dari Desember 2019 aja, terakhir itu 120 orang gitu ya. Sekarang 160 orang, berarti naiknya itu udah sekitar 30% gitu. 40 karyawan tuh buat kita gede banget gitu. Beda mungkin sama perusahaan-perusahaan yang udah established, mungkin nambah karyawan 40 orang nggak berasa gitu ya, karena karyawannya udah 20.000 atau 10.000 karyawan gitu. Tapi buat kita 40 orang itu banyak banget penambahannya. Seperti itu. Nah, kemudian di era pandemi ini kondisi bisnisnya seperti apa yang mempengaruhi HC-nya? Pastinya kalau melihat dari segi bisnisnya, orang pasti mau kapanpun pasti akan butuh duit gitu ya. Jadi pasti peminjam itu akan tetap banyak di masa saat seperti ini pun akan jadi makin tambah banyak yang mau minjem uang, mau minjem dana gitu. Karena kalau ngelihat portofolionya borrowernya Akseleran itu mostly borrowernya itu bergerak di bidang konstruksi. Jadi kalau misalnya pembangunan jalan raya, jalan tol, itu kan nggak berhenti sama sekali kan selama lockdown atau PSBB ini. Jadi mereka tetap jalanin usahanya mereka. Gitu. Tapi kesulitannya apa? Tantangannya apa? Setiap orang tuh pasti akan lebih aman untuk saving duitnya dalam bentuk cash gitu ya, daripada harus invest gitu. Jadi walaupun yang minjam banyak, tapi yang mau investasikan duitnya itu sedikit gitu. Makanya itu yang jadi challenge kita di awal-awal kita lockdown atau di PSBB awal-awal gitu. Nah, tapi semakin kesini gitu ya, mulai dari sekitar bulan Agustus, traction-nya itu udah mulai naik. Traction itu maksudnya apa? Targetnya perusahaan kan menyalurkan dana kepada masyarakat, menyalurkan dana kepada borrower. Nah, tingkat penyaluran dananya udah back to normal tuh, udah balik lagi ke angka di Januari. Jadi sebenarnya
traction-nya pun udah mulai bagus lagi gitu ya untuk di akselerannya ini gitu. Terus perubahan apa aja sih yang terjadi yang kaitannya dengan lockdown atau PSBB? Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena memang kita kan digital base ya gitu. Jadi segala sesuatu yang kaitannya dengan digital, dengan proses kerja itu kita sudah mengarah ke 100% automated gitu. Jadi kalau dari proses kerja itu di bisnisnya itu tidak terlalu menjadi masalah gitu, seperti itu. Nah, kaitannya dengan sesi yang akan saya bawakan ini seperti apa? Walaupun traction-nya akseleran baik-baik aja gitu ya, tapi tetap kita perlu pikirkan gitu kan gimana caranya untuk supaya karyawan itu tetap mau bekerja di akseleran dengan kondisi seperti saat ini gitu, atau nanti di tahun depan di next normal akan seperti apa gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, kalau kita ngomongin retain, kita perlu pikirkan juga siapa sih yang mau kita retain gitu ya. Nah, pasti kalau kalau perusahaan itu akan lebih mau meretain best talent-nya gitu ya. Nah, akan lebih mau meretain best talent-nya yang memang mereka bersedia atau mau jadi bagiannya si perusahaan gitu. Kenapa harus best talent? Karena biasanya orang-orang yang seperti ini akan lebih mau untuk mengeluarkan usahanya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan, menyelesaikan setiap tantangan yang muncul gitu kan, terus memberikan juga added value terhadap hasil kerjanya dia gitu. Nah, jelas orang-orang yang kayak gini harus kita retain nih. Berikutnya ya memang kita harus retain juga orang yang memang bersedia jadi bagiannya si perusahaan. Maksudnya apa? Kalau orang-orang yang memang bersedia untuk jadi bagiannya perusahaan, dia pasti akan memikirkan juga dari hasil kerja saya ini, apa sih dampaknya buat perusahaan ke depan gitu ya. Dia pasti akan lebih memikirkan langkah-langkah kerjanya dengan baik dan setiap perilakunya dia dengan baik gitu. Nah, kemudian best talent di sini itu nggak melulu kita ngomongin tentang orang yang memang jago dari technical skill-nya aja gitu, tapi kita juga harus lihat juga apakah orang ini memang fit secara corporate values-nya gitu ya dengan di perusahaan gitu. Apakah karakternya dia cocok dengan corporate values-nya di perusahaan. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah sekarang gimana caranya kita bisa identifikasi kebutuhannya setiap karyawan gitu ya, terutama yang best talent tadi gitu. Ya, dan gimana juga caranya supaya mereka tetap happy kerja di perusahaan gitu ya. Nah, identifikasinya caranya gimana? Ya mau nggak mau ya kita harus adakan survei gitu ya, adakan survei kepada karyawan. Kira-kira apa sih yang karyawan butuhkan gitu, atau apa yang karyawan rasakan ketika bekerja di akseleran atau di perusahaan gitu. Misalnya ya kayak kalau kita ke hotel, kita pesan dari Traveloka atau dari tiket.com dan segala macamnya, itu kan pasti habis kita pakai hotelnya, kita akan ada survei ini untuk kebersihan hotelnya gimana, makanannya gimana gitu. Nah, sama karena HC sendiri punya customer itu adalah karyawan, ya kita harus lakukan juga survei kepada customer kita, dalam hal ini adalah karyawan. Kalau mau yang paling mudah, ya berarti surveinya sifatnya kuantitatif gitu, tinggal range angka aja 1-5 atau 1-10 gitu ya, untuk tahu apa sih yang mereka rasakan terhadap aspek tersebut gitu. Misalnya kaitannya dengan lingkungan kerjanya, nyaman atau tidak, hubungan dengan atasan seperti apa, terus tunjangan yang diberikan cukup atau enggak, dan segala macamnya gitu, aspek-aspek yang terkait dengan kepuasan karyawan. Nah, cuma permasalahannya memang kalau kuantitatif kan hasilnya kurang dalam ya,
gitu. Nah, mungkin bisa dicombine juga dengan kualitatifnya gitu. Apa sih yang sebenarnya harus dipertahankan oleh perusahaan? Apa yang masih bisa ditingkatkan oleh perusahaan supaya karyawannya itu tetap happy untuk kerja di perusahaan seperti itu. Nah, Akseleran sendiri bikin survei seperti ini itu quarterly gitu. Jadi kita coba lihat setiap quarter itu apa yang jadi 3 aspek tertinggi yang paling membuat karyawan itu betah kerja di Akseleran, yang mana 3 aspek terendah yang membuat karyawan itu paling nggak betah kerja di Akseleran, gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus, selain itu setelah hasil surveinya sudah ada, kita nggak bisa diemin hasil surveinya, pasti kita harus ada follow up-nya kan, apa yang mau kita lakukan supaya si nilai-nilai yang paling rendah itu, aspek dengan nilai terendah itu bisa kita tingkatin nih di next surveinya. Itu. Nah, kenapa kita harus jaga karyawan supaya tetap happy? Karena ternyata kalau saya baca-baca atau lihat penelitian, ya karyawan yang happy itu mereka akan pertama lebih komit gitu ya, lebih menyelesaikan pekerjaannya dia gitu. Menyelesaikan setiap tantangan yang muncul dalam pekerjaannya. Yang kedua, mereka akan lebih engage juga ternyata dengan perusahaan gitu. Lebih engage maksudnya apa? Ya kalau mereka happy, mereka akan berusaha untuk menjaga nama baik perusahaan itu tetap terjaga gitu ya, reputasi perusahaan itu tetap terjaga gitu. Makanya segala perilaku yang ditunjukkan pun benar-benar untuk menjaga perusahaan tuh tetap baik lah gitu di mata masyarakat. Seperti itu. Nah, orang-orang yang happy juga, mereka akan lebih engage, maksudnya ya mereka ke kantor itu atau kerja itu ada di Akseleran itu bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya aja gitu, tapi mereka juga pasti mau terlibat dalam berbagai aktivitas yang memang diselenggarakan oleh perusahaan gitu, yang sifatnya informal gitu. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya di masa next normal ini gitu ya, apa sih sebenarnya aspek-aspek yang bisa bikin best talent ini tetap happy bekerja di satu perusahaan? Apakah memang kalau di Akseleran tuh kita ada kasih employee stock option program gitu ya, karyawan kita kasih opsi saham untuk karyawan. Apakah itu memang bisa jadi sesuatu untuk karyawan bisa happy, bisa untuk retain karyawan kah dalam waktu jangka panjang, ataukah memang kita harus kasih bonus, mungkinkah kita ngasih bonus atau kenaikan gaji dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana setiap perusahaan pasti lagi berpikir untuk jaga cash flow-nya perusahaan gitu. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang paling utama pastinya kita harus tetap fokus sama well-being-nya karyawan gitu. Well-being karyawan ya apa sih? Ya kesejahteraan karyawan ya. Jadi kita nggak cuma ngomongin dari kesehatan fisiknya karyawan yang kita jaga. Misalnya kalau kesehatan fisik karyawan kita jaga kan ya kita adain rapid regularly gitu ya, sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan lain kan pasti ada di kantor itu kalau yang harus masuk berarti harus jaga jarak gitu. Kita bikinin pembatas-pembatasnya, mana kursi yang boleh didudukin, yang mana yang nggak boleh gitu ya. Terus ada peraturan-peraturan segala macam yang kaitannya untuk keselamatannya si karyawan gitu. Atau kerja juga dibikin rolling atau shifting gitu ya, 2 hari sekali atau ganti-gantian setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, WFO, WFH, seperti itu. Tapi sebenarnya yang perlu dilakukan untuk retain karyawan itu nggak bisa cuma dari itu aja gitu. Selain kita harus pikirkan juga kesehatan fisiknya karyawan gitu ya, gimana caranya untuk menjaga karyawan tuh tidak mudah tertular virusnya,
atau tidak menularkan virus gitu kepada orang lain, tapi kita juga mau lihat dari kondisi mentalnya karyawan nih, kondisi psikisnya karyawan. Dalam kondisi seperti ini pasti yang ada di dalam benak setiap orang adalah yang paling sering muncul tuh pasti rasa cemas sama rasa khawatir gitu ya. Di akseleran walaupun sampai saat ini nggak ada potong gaji lah gitu ya, nggak ada layoff karyawan, tapi pasti karyawan tetap berpikirnya adalah sampai kapan sih gue bakalan digaji gitu ya, terus bakalan kena potong gaji atau enggak, terus dengan kondisi kayak gini apa sih dampaknya ke perusahaan gitu, pasti karyawan juga bertanya-tanya gitu ya, akselerannya bakalan survive atau enggak nih menghadapi ini, karena kita juga nggak tahu kondisi ini akan berlangsung sampai kapan gitu. Nah, cara-caranya yang pertama adalah keep updated gitu. Jadi yang pertama untuk karyawan kita harus selalu kasih informasi gitu. Sekarang targetnya akseleran tuh apa sih? Terus pencapaiannya sudah sejauh mana? Tantangannya apa yang sedang dihadapi oleh akseleran gitu. Apa saja usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk menghadapi tantangan tersebut. Terus next plan-nya seperti apa. Itu kita informasikan semua ke karyawan. Kalau dalam hal ini, kalau di akseleran kita ada town hall meeting itu setiap 3 bulan sekali. Nah, di situ si CEO-nya, co-founder kita itu presentasikan mengenai pencapaiannya akseleran seperti apa, terus dan segala macam hal yang tadi sudah saya sebutkan. Gitu. Kemudian nggak hanya kepada karyawan kita menyampaikan hal tersebut, tapi kepada juga kandidat kita nih, kandidat yang udah masuk dalam daftar mau join ya, gitu. Kita informasikan juga kondisinya akseleran nih sekarang seperti apa. Karena kita juga nggak mau nanti mereka masuk gitu ya, mereka nggak tahu kondisi di akseleran seperti apa, ternyata 2 bulan lagi kita potong gaji atau layoff gitu. Kan kasihan dianya gitu ya, kasihan si kandidatnya yang baru mau join itu. Ya kita jelasin semua, bahkan pada saat interview atau ketika mereka sudah tanda tangan offering, mereka punya waktu tunggu, biasanya kan 2 months notice, 1 month notice, ya itu kita benar-benar update ke mereka kondisi di akseleran seperti apa. Jadi benar-benar keputusannya tuh di mereka jadi mau join atau enggak gitu. Istilahnya kayak kita nggak mau tipu-tipu lah gitu. Dan itu juga sebenarnya salah satu cara untuk retain karyawannya ya. Maksudnya jangan sampai nanti mereka udah masuk, ngelihat kondisinya kayak begini, seminggu kemudian terus minta resign gitu ya. Terus atau baru sebulan udah resign. Nah kita juga nggak mau kayak gitu, malah bikin udah nunggunya lama, terus kita tetap harus ngulang proses hiring, proses seleksi dari awal lagi. Gitu, itu akan lebih buang waktu juga. Nah, ketika kita menginformasikan hal-hal seperti ini kepada karyawan, ya harapannya ya mereka jadi lebih tenang gitu ya, mereka jadi lebih secure. Oh, sekarang kondisinya kayak gini. Oh, ternyata manajemen gue juga sudah berusaha semaksimal mungkin supaya akseleran ini tetap jalan, supaya karyawan tuh tetap digaji gitu ya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga untuk saat ini kan memang kita benar-benar 100% WFH gitu ya, tapi kadang-kadang tuh suka ke kantor, main di kantor dan segala macamnya. Ya kalau misalnya si co-foundernya itu seminggu sekali sih pasti ke kantor gitu ya. Jadi kalau misalnya karyawan memang mau ngobrol dengan para si co-founder ini, pengen cerita-cerita itu bisa langsung ke kantor gitu untuk ketemu sama mereka gitu. Jadi nggak adalah istilahnya kayak umpet-umpetan gitu ya, nggak bisa ditemuin co-foundernya, petingginya gitu, supaya sehingga terkesan kayaknya seperti ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi kita benar-benar open sama karyawan itu. Kemudian yang berikutnya adalah be flexible gitu. Be flexible maksudnya seperti apa? Ya kalau di akseleran sih memang benar-benar jalannya adalah
kalau nggak perlu banget ke kantor, itu tidak perlu ke kantor gitu. Jadi kita benar-benar sekarang WFH, sempet udah pernah jalanin WFO sebulan, tapi kayaknya kok ngapain juga ya kalau bisa dikerjain di rumah, ngapain juga orang harus ke kantor gitu. Akhirnya balik lagi nih kita WFH lagi gitu. Jadi benar-benar kita nggak paksa karyawan, oh ya lo harus masuk Senin, Rabu, Jumat, lo harus masuk Selasa, Kamis, misalnya seperti itu, dari jam 9 sampai jam 18 sore gitu, nggak seperti itu juga gitu. Karena kan kaitannya juga dengan transportasi publik juga yang semakin terbatas, kita juga nggak mau karyawan kita ke kantor itu transportasi umum gitu kan, jadi benar-benar kita sampaikan kepada karyawan bahwa ya lo kalau nggak perlu ke kantor, nggak usah ke kantor gitu. Ada hal-hal yang memang kita harus ketemu tatap muka, contohnya ya misalnya kayak harus tanda tangan basah di giro gitu ya, atau di segala dokumen surat-surat yang kaitannya dengan pemerintahan itu harus tanda tangan basah, ya mau nggak mau harus ketemuan gitu kan sama orang yang akan dimintain tanda tangan. Itu pun nggak perlu juga harus ketemuan di kantor gitu. Nah, kenapa sih kita tetapin seperti ini? Karena balik lagi bahwa kita pengennya karyawan itu sehat gitu ya. Karyawan dan keluarganya itu sehat, dan kita tahu bahwa kalau misalnya mobilitas yang terlalu tinggi gitu, resiko untuk saling tular menularnya itu akan semakin tinggi juga gitu. Makanya kita buat gimana caranya supaya karyawan itu juga mobilitasnya nggak terlalu tinggi itu. Nah, kemudian more engagement activities gitu. Sebenarnya sebelum dalam kondisi normal, kita juga cukup banyak ngadain engagement activities, itu bisa 2 bulan sekali gitu ya ada engagement activities. Tapi justru di masa next normal ini, kita kan nggak bisa ketemu tatap muka satu dengan yang lainnya secara langsung setiap hari, yang biasanya kita lakukan Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 7 malam gitu ya, setiap hari seperti itu. Nah, sekarang nggak bisa gitu, padahal kalau kita ketemu dengan rekan kerja kita itu bisa sebagai stress release juga ya, karena bisa ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu ya, atau curhat-curhatan dan segala macam, itu bisa nolong banget untuk stress release-nya si karyawan. Nah, sekarang kita nggak bisa melakukan itu secara langsung gitu, karena kita kondisinya WFH semua. Nah, ya bukan berarti itu jadi hambatan HC untuk nggak melakukan engagement activities gitu kan. Justru di saat kayak gini, engagement activities itu malah perlu. Nah, sekarang gimana caranya mengadakan engagement activities yang tadinya kita ngadain secara langsung di kantor gitu ya, ketemuan, ada makan-makan, ada games yang kita lakukan secara langsung. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan itu secara virtual lewat Zoom gitu. Ya, tadi Kak Dian dari Bu Dian juga sudah cerita bahwa sudah pernah melakukan team building ya dari via Zoom, via virtual gitu. Jangan-jangan nanti kita akan seperti itu juga gitu. Karena balik lagi kita belum tahu nih sampai kapan kondisi ini akan berlangsung gitu. Jadi engagement activities-nya itu tetap harus dibanyakin gitu supaya satu dengan yang lainnya tetap merasa terkoneksi gitu ya, karyawan tetap merasa terkoneksi. Apalagi selama masa dari mulai lockdown kemarin sampai PSBB yang terakhir ini, Akseleran masih ada beberapa nerima karyawan baru gitu. Kalau misalnya nggak pernah diadakan engagement activities, pasti jadi nggak kenal kan sama si teman-teman yang baru ini. Nah, makanya kita adakan engagement activities itu juga gitu. Kemudian rewards your top performers gitu. Kenapa ini ditaruh di paling bawah? Sebenarnya kan tadi balik lagi ya, kita nggak bisa di kondisi ini, setiap perusahaan kan pasti lagi menjaga cash flow-nya gitu. Masih bagus kita nggak cut karyawan atau nggak potong gaji karyawan gitu. Nggak mungkin lagi kita mau naikin gaji karyawan atau kasih bonus gitu kepada karyawan yang sifatnya bentuknya cash gitu.
Nah, makanya ini ditaruh yang paling bawah gitu. Kalau misalnya memang perusahaan masih mampu untuk melakukan hal tersebut, kita nggak bisa tutup mata juga. Ini bisa jadi mood booster yang bagus juga untuk ningkatin happiness-nya si karyawan. Seperti itu. Nah, ini yang kira-kira mau saya bagikan yang sudah berjalan di tahun ini. Di tahun depan udah ada beberapa program baru juga yang mau kita jalanin. Yang pertama, kebetulan kita punya psikolog ada 3 orang di Akseleran. Jadi di tahun depan tuh rencananya tuh seminggu sekali kita mau ngadain sesi konseling kepada karyawan. Kalau karyawan mau curhat-curhat gitu ya, itu bisa juga untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, itu sih kira-kira yang mau diadakan di tahun depan, dan pastinya yang engagement activities itu tetap mau kita jalanin gitu. Nah, terakhir dari saya adalah ya treat your employees with the same respect they give you gitu ya. Jadi kalau memang mau karyawan tuh respect sama kita, mau betah ya berarti kita juga harus melakukan sesuatu supaya karyawan tersebut betah untuk kerja sama kita atau enjoy bekerja sama kita. Salah satu kekuatannya Akseleran adalah mungkin karena ini usia kita, gap usianya nggak terlalu jauh antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, jadi suasana kekeluargaannya tuh masih sangat terjaga banget. Terus sifatnya juga nggak terlalu yang formal banget di kantor. Nah, itu yang jadi kekuatan kita, kenapa setiap karyawan itu bisa terbuka, baik dengan atasannya, ataupun dengan rekan kerjanya, dan segala macamnya. Gitu. Karena kita juga peduli juga, manajemen juga nunjukin kepedulian kepada terhadap kondisinya si karyawan. Itu dari saya. Terima kasih, Budian. Oke, thank you so much Bu Keisha. Boleh dong kita kasih big applause untuk Bu Keisha. Anyway, Baswe saya dipanggil Kak juga nggak apa-apa kok. Daripada Ibu. Bapak Ibu, dunia dengan munculnya sekarang kan eranya memang era startup betul ya. Dan udah nggak rahasia lagi lah. Istilahnya sekarang kita di dunia kerja pun udah berhubungan dengan yang namanya generasi milenial, which is istilah om tante udah lewat itu ya, bapak ibu, bahkan yang namanya usianya lebih tinggi kadang-kadang di kantor pun udah ngobrolnya udah santai banget gitu menyebutkannya, udah ngikut luar negeri juga ya. Oke, thank you. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.